Pipil. Halo guys, perkenalkan nama saya Kirana. Perkenalkan, nama saya Salma. Perkenalkan, nama saya Kanita Nisha. Perkenalkan, nama saya Lintang Nurlaili. Segitu dulu ya perkenalannya. Sekarang kita lanjut ke tujuannya. Dadah! Tujuan dari kami membuat video ini adalah yang pertama, untuk mengetahui apa saja sih struktur dari teks editorial, dan yang kedua, untuk mengetahui apa saja dari contoh kaidah kebahasan dari teks editorial, dan yang paling utama adalah untuk memenuhi tugas mata pelajaran Bahasa Indonesia yang diberikan oleh Pak Deden selaku guru Bahasa Indonesia kelas 12 MIPA 5. Kalian tau gak sih berita yang lagi viral ini? Apa tuh? Hangat-hangat ini. Apa? Kenapa? Ini loh, Citaim Fashion Week. Oh ini. Ini tuh jenis teksnya tuh kayak yang baru kita pelajarin kemarin gak sih, teks editorial? Iya benar. Iya ya. Tapi strukturnya gue lupa, yang gue ingat cuman kaidah kebahasannya. Ini gue ada videonya. Gimana tuh? Editorial termasuk ke dalam jenis teks eksposisi seperti halnya ulasan teks-teks sejenis diskusi. Dengan demikian, struktur umum dari teks editorial adalah sebagai berikut. Tapi sebelum kita membahas struktur teks editorial, yuk kita simak contoh teks editorial berikut. Contoh teks editorial tentang pemindahan lokasi Citayam Fashion Week. Fenomena Citayam Fashion Week atau yang biasa disebut CFW tengah ramai diperbincangkan publik. Dalam kegiatan ini, para remaja yang dikenal dengan sebutan anak SCBD, Sudirman Citayam Bojonggede Depok, ini saling adu outfit bak model profesional. Setelah viralnya fenomena CFW ini, semakin banyak kalangan yang datang ke kawasan Duku Atas Jakarta Pusat yang menjadi lokasi kegiatan ini. Sayangnya, hal ini kemudian memunculkan kemacetan dan mengganggu pengguna jalan lainnya. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, mengusulkan kegiatan Citayam Fashion Week dipindahkan ke lokasi lain. Ia menilai ajang ini telah mengundang banyak masyarakat yang berakibat adanya parkir liar dan mengganggu lalu lintas. Pihak kepolisian juga menyatakan bahwa Citayam Fashion Week melanggar Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan karena dilakukan di zebra cross atau tempat penyeberangan jalan. Kendati demikian, pemindahan lokasi Citayam Fashion Week harusnya mempertimbangkan akses transportasi umum yang mudah dijangkau oleh anak muda seperti daerah penyangga Jakarta seperti Bojonggede, Depok, Bekasi, Tangerang, dan Citayam. Untuk itu, pemindahan lokasi kegiatan Citayam Fashion Week ini perlu dilakukan agar tidak mengganggu pengendara di lokasi tersebut. Meski begitu, pemerintah harusnya mempertimbangkan lokasi yang strategis dan mudah diakses untuk dijadikan lokasi terbaru Citayam Fashion Week. Nah, setelah menyimak contoh teks editorial tadi, mari kita analisis strukturnya. Teks editorial memiliki 3 struktur. Yang pertama, pengenalan isu. Pengenalan isu merupakan bagian pendahuluan teks editorial. Fungsinya adalah mengenalkan isu atau permasalahan yang akan dibahas pada bagian berikutnya. Pada bagian pengenalan isu, disajikan peristiwa persoalan aktual, fenomenal, dan kontroversial. Dari contoh teks tadi, bagian pengenalan isu terdapat pada paragraf ke-1 dan ke-2. Struktur yang kedua ada penyampaian pendapat atau argumen. Bagian ini merupakan bagian pembahasan yang berisi tanggapan redaksi terhadap isu yang sudah diperkenalkan sebelumnya. Nah, pada teks tadi, bagian argumen terdapat pada paragraf 3, 4, dan 5. Lalu struktur yang terakhir, yang ketiga adalah penegasan. Penegasan dalam teks editorial berupa simpulan, saran, atau rekomendasi. Di dalamnya juga terselip harapan redaksi kepada para pihak terkait dalam menghadapi atau mengatasi persoalan yang terjadi dalam isu tersebut. Bagian penegasan dari teks editorial tadi adalah pada paragraf ke-6. Nah, gini nih. Oh gitu.
iya, aku paham. Paham aku sekarang. Terus kalau kaidah kebahasaannya itu apa sih? Kaidah kebahasaan aku punya nih videonya, mau nggak? Mau. Nih, coba mana? Selanjutnya, kita akan menganalisis ciri-ciri kaidah kebahasaan teks editorial. Kaidah kebahasaan teks editorial tergolong ke dalam kaidah kebahasaan yang berciri bahasa jurnalistik. Maksud bahasa jurnalistik di sini yaitu bahasa komunikasi massa yang berfungsi sebagai pemberi informasi kepada publik atau dapat diartikan sebagai bahasa komunikasi pengantar pemberitaan yang biasa digunakan media cetak dan elektronik. Berikut ini ciri-ciri dari bahasa jurnalistik teks editorial. Yang pertama, penggunaan kalimat retoris. Apa sih yang dimaksud dengan kalimat retoris itu? Kalimat retoris adalah kalimat pertanyaan yang tidak ditunjukkan untuk mendapatkan jawabannya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dimaksudkan agar pembaca merenungkan masalah yang dipertanyakan tersebut, sehingga tergugah untuk berbuat sesuatu atau minimal berubah pandangannya terhadap isu yang dibahas. Fungsi dari kalimat retoris adalah untuk menjadi introspeksi diri atau sindiran sehingga dapat sering kita temui di dalam pidato, khotbah, dan debat. Selain untuk menyindir, juga bisa digunakan untuk memberi nasihat, dukungan, atau pesan terhadap orang lain secara halus. Adapun ciri-cirinya yaitu yang pertama, kalimat tidak membutuhkan jawaban. Yang kedua, bentuk kalimatnya dapat berupa penegasan dan pertanyaan. Yang ketiga, kalimat terkadang menggunakan kata tanya di dalamnya. Jawabannya diketahui oleh orang yang bertanya dan ditanya. Dalam contoh teks pemindahan lokasi Citayam Fashion Week, kalimat retorisnya terdapat pada paragraf ketiga, yaitu jika tempatnya dipindahkan, apakah tidak hilang ciri khas dari Citayam Fashion Week itu? Yang kedua, menggunakan kata-kata populer. Kata-kata populer adalah kata-kata yang dipakai masyarakat secara umum sehingga mudah bagi khalayak untuk mencernanya. Tujuannya agar pembaca tetap merasa rileks meskipun membaca masalah yang serius dipenuhi dengan tanggapan yang kritis. Adapun ciri-ciri dari kata-kata populer adalah sebagai berikut. Yang pertama, dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mudah diketahui oleh siapa saja. Yang ketiga, dimengerti oleh masyarakat luas. Nah, dalam teks pemindahan lokasi Citayam Fashion Week, contoh kata-kata populernya yaitu kawasan, penyeberangan jalan, kegiatan, angkutan, dan contoh lainnya ada pindah, pendapat, harta, mutu, dan lain-lainnya. Kaidah kebahasaan yang ketiga yaitu menggunakan kata ganti petunjuk yang merujuk pada waktu, tempat, peristiwa yang menjadi fokus ulasan. Salah satu contoh kalimatnya dalam teks pemindahan lokasi Citayam Fashion Week yaitu dalam kegiatan ini, para remaja yang dikenal dengan SCBD Sudirman Citayam Bojonggede Depok ini saling adu outfit bak model profesional. Nah, di dalam kalimat tersebut menggunakan kata ganti petunjuk, yaitu terdapat kata ini yang merupakan kata ganti merujuk pada kata fenomena Citayam Fashion Week. Lalu, kaidah kebahasaan yang terakhir atau yang keempat yaitu menggunakan konjungsi kausalitas seperti sebab, karena, oleh sebab itu, dan lain sebagainya. Hal ini terkait dengan penggunaan sejumlah argumen yang dikemukakan redaktur berkenaan dengan masalah yang dikupasnya. Contoh kalimatnya dalam teks pemindahan lokasi Citayam Fashion Week yaitu ia menilai ajang ini telah mengundang banyak masyarakat yang berakibat adanya parkir liar dan mengganggu lalu lintas. Nah, di dalam kalimat tersebut terdapat kata akibat yang termasuk dalam konjungsi kausalitas atau konjungsi sebab akibat. Jadi kesimpulannya adalah teks editorial memiliki 3 struktur. Yang pertama, pengenalan isu. Yang kedua, argumentasi atau penyampaian pendapat. Dan yang ketiga adalah penegasan kembali. Dan juga teks editorial memiliki 4 kaidah kebahasaan. Yang pertama, menggunakan kalimat retoris. Yang kedua, menggunakan kata-kata populer. Yang ketiga, menggunakan kata ganti petunjuk. Dan yang keempat, menggunakan konjungsi kausalitas atau sebab akibat. Udah ada guru tahu, ayo masuk. Belum selesai, masih ada satu lagi nih.
quiz time. Terima kasih untuk yang sudah membantu menjawab nih. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus mengetahui struktur dari teks editorial. Sebelumnya kan sudah dijelaskan bahwa teks editorial memiliki 3 struktur. Yang pertama ada pengenalan isu, yang kedua ada penyampaian pendapat, dan yang ketiga ada penegasan. Nah, pada cuplikan teks tersebut merupakan bagian penegasan. Karena bagian penegasan dalam teks editorial berupa simpulan, saran, atau rekomendasi. Pada kalimat awal paragraf tersebut, oleh karena itu, kita berharap kontestasi politik pemilu presiden 2019 lebih banyak diwarnai dengan tawaran program untuk menyelesaikan masalah bangsa. Pada kalimat tersebut terdapat kata "oleh karena itu" yang menandai bahwa paragraf tersebut merupakan kesimpulan. Selamat ya untuk yang benar. Jadi teman-teman, sebelum menjawab soal ini, kita harus tahu nih apa itu konjungsi kausalitas. Seperti yang aku jelaskan di video sebelumnya, bahwa konjungsi kausalitas adalah suatu konjungsi yang menghubungkan dua kata, frasa, klausa, dan kalimat yang bersifat saling memberi sebab akibat. Contoh konjungsi kausalitas seperti sebab, karena, sehingga, maka, dan sebagainya. Nah, kalimat berapa sih yang ada konjungsi kausalitasnya? Ya, betul. Di kalimat ke-7 terdapat kata konjungsi kausalitas, yaitu terdapat kata karena. Jadi, jawabannya yang E ya, teman-teman. Jangan gitu anjir. Gue buat BTS Recehan. Enggak anjir. Oh ya udah pulang yuk. Pada bagian kedua, ada dijelasin. Selesai.